Buat gua, tato and body piercing bukan buat gaya-gayaan aja, tapi ada filosofinya di situ. Banyak cara untuk mengekspresikan diri. Tato dan body piercing alias tindik tubuh adalah salah satu pilihan bagi mereka yang senang tampil lain dari yang lain. Iya, siap. Penganakan. Hari ini, Ken Studio kedatangan tamu khusus. Pasangan Sukma dan Didin ini ingin merayakan hari jadi mereka dengan sesuatu yang istimewa. Didin ingin memberikan hadiah pacarnya piercing di bibir dan pusar. Halo, Kang. Ada yang bisa dibantu? Mau di piercing? Oke, boleh? Tunggu sebentar ya. Kan? Yuk, ayo. Oh iya, bentar. Sorry ya bosnya. Ada aja dulu. Ya, gimana? Ada tamu. Oh, di mana? Ken. Gimana katanya? Mau di piercing. Sekarang piercing gimana? Mau diganti. Oh, diganti? Iya. Di mana? Yang mana? Oh, yang itu? Iya. Masa sih? Coba lihat, kita lihat dulu ya. Aduh, sayang ya kalau benar, masanya kalau aku saranin itu udah bagus ya. Mau digantinya rencana pakai apa? Pakai apa aja sih? Kayak menambah aja deh kayaknya di sini. Oh gitu, ya bagusnya gitu kalau aku saranin, karena kalau sini udah bagus ke muka ya, kalau ditambah lagi malah jadi jelek kan. Rencana di sini. Iya. Oke, lirik. Bagusnya karena lo udah ada di sini di hidung, itu lebih bagus ngambil yang kecil yang gini, spek yang kecil. Bagus sih mana ya? Kayak yang ini dulu deh. Bagus yang ini. Menurut Mas Ken yang mana? Kayak gitu, kalau misalnya lu udah pakai ini, nanti setelah udah kering bisa pakai ini. Tapi kalau langsung pakai ini agak susah. Yang gini. Seksi. Keren banget. Tapi biasanya di sini dulu. Udah sembuh baru bisa diganti-ganti ini, nggak bisa langsung. Sekalian dong tato dong kalau mau ditato. Tato? Oh, kayak pikir-pikir dulu deh. Biasanya piercing dengan tato bagus ini. Oke. Nih, orang tatonya nih. Kenalin dulu dong. Ini artis tatonya. Oh, ya, bikin setnya kan. Bentuk piercingnya, antingnya tersebut itu khusus ada. Jadi nggak sembarang anting kita ambil, mungkin buat udel ditaruh buat di sini nggak bisa. Buat di sini taruh di udel, buat sini taruh di lidah nggak. Jadi di sini kenapa seperti itu? Jadi seseorang kalau kita di piercing, kita benar-benar nyaman gitu. Kalau kita mereka ya dari luar sana udah mendesain sedemikian rupa ya, buat kuping ya kuping, buat udel ya udel, terus buat mata ya mata, buat hidung ya hidung. Proses tindik di bibir ataupun di mana itu sebetulnya masa persiapannya itu agak lama sebetulnya. Tapi pas proses penindikan ataupun pemisingan di sini, seorang piercer itu hitungannya bisa detik gitu. Kalau piercing itu berdekatan dengan tato sebetulnya, tapi perbedaannya jauh banget alat-alatnya. Kalau piercing itu tidak membutuhkan alat-alat seperti listrik ataupun apa-apa.
Tapi dia lebih mementingkan bener logika, kita ambil saraf semua segala macam. Dengan alat di sini lebih susah piercing ya daripada tato. Kalau tato hanya menggambar toh di situ dengan alat yang itu. Tapi kalau misalnya piercing itu dengan skill kita masing-masing yang diambil, jatuhnya berhubungannya kayak kedokteran banget, lebih dalam banget. Pendidikannya juga mungkin nggak semudah misalnya sebulan 2 bulan, itu bisa bertahun-tahun karena bersifat tembus ke daging gitu. Yang benar-benar resikonya banyak. Di situ ada beberapa ribu urat, semua segala macam. Oh yes, andai. Oh. Iya, makasih babes. Ayo, thank you ya, makasih ya. Thank you ya mas. Oke, ayo. Lucu nggak? Bagus nih, makin cakep aja kayaknya. Ya iya dong. Sama hari jadi kita ya. Itu tadi piercing di bibir itu sebenarnya paling mudah. Itu karena kliennya agak nervous, di situ prosesnya jadi butuh waktu yang agak sedikit lama dibandingin yang biasanya. Terus sedangkan di pusar yang kedua itu tadi lebih cepat. Kenapa? Karena si kliennya dia lebih siap dari yang pertama gitu. Berarti nanti dulu ya. Ya, pulang dulu ya. Alasan tato dengan piercing untuk sekarang ini orang khususnya yang aku lihat di sini mungkin pertama untuk tato ya itu hanya sekedar untuk fashion gitu. Terus keduanya untuk menutupi kelemahan. Ada juga untuk filsafat buat dirinya sendiri. Dia misalnya dia mengenang sesuatu segala macam ataupun jati dirinya seperti aku adalah keras gimana. Akhirnya dia gambarin kayak misalnya gambar tengkorak ataupun apa yang akhirnya psikologinya buat mereka benar-benar percaya diri bahwa gua keras. Nah, ini bisa ikan koi dimasukin ke sini. Benar nggak? Ini mah udah tak ikan koi aja bret ke sini. Nah, ini naga sini gede masuk sini. Itu lebih curang mah. Gua lebih resep ini benar. Kalau tadi gua rada lihat dia ini lebih enak. Gila. Tapi nggak sampai pantat, sampai sini nih. Terus buat piercing juga itu tapi nggak seedik kayak tato gitu. Dia pertama buat fashion, larinya ke edik, cuman nggak sampai vulgar banget yang aku lihat. Jadi intinya dari alasan orang kenapa untuk bisa ke tato dengan piercing ini gitu, yaitu pertama yaitu buat fashion dulu, keduanya ediktif lari, ketiganya baru ke filsafat gitu. Siap bos. Aja. Ada beberapa orang seniman tato dan piercing di sini, dan masing-masing bekerja sesuai dengan keahliannya. Oke, di sini kita berbicara dulu masalah tato. Mungkin di sini ada dua klasifikasi. Mungkin kita menempatkan perempuan dan laki-laki di sini arti tatonya. Laki-laki khusus menato laki-laki dan perempuan khusus menato perempuan. Seperti Odi yang biasa menato perempuan. Bunda yang juga biasa menato perempuan dengan gambar-gambar indah. Ari yang biasa meninding. Pasangan Sukma dan Didin ternyata termakan bujuk rayu Ken-Ken. Hari ini, Sukma meminta ditato di punggungnya. Aku tanya beberapa kali, berulang-ulang kali, siap nggak untuk tato? Bahwa tato ini bla 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 segala macam. Apalagi dia belum pernah ditato. Aku takut karena keterpaksaannya aku sendiri. Tapi setelah dia berpikir, aku udah mateng katanya. Udah mateng semalaman aku berpikir kayaknya bagus. Karena kenapa setelah ditato aku malah jadi tambah seksi katanya. Baru aku terima.
tato udah. Kan mau apa lagi? Diam, lu nggak mau banyak ngomong. Aduh, kamu. Ya udah kangen makanya. Biar nggak sakit. Gila, sakit banget. Baru pertama kali banget rasanya kok kayak gini gitu. Sakit banget, sumpah sakit banget. Tapi enak. Nah, barusan agak susah, soalnya gara-garanya si orangnya nggak bisa diem gitu, terus banyak gerak gitu, jadi emang jadi sakit sih ke dianya. Ya kalau menurut gue sih paling enak natoin orang tuh yang diem, terus dianya bisa santai. Mau bikin apa? Ini mau bikin yang ini. Oh yang ini ya, motif dalaman ini ya? Sini. Sip, bisa. Daripada segini. Bisa diperbesar kan? Bisa diperbesar lagi. Oh, iya. Gimana? Nanti deh kita. Udah aja? Oke, sip, bisa. Yuk. Oke, sip. Sampai ketemu. Yuk, Mbak. Ayo. Oke, thank you ya. Yuk. Halo. Ini bener banget, mau kemana aja? Kemana aja? Sama siapa nih? Sendiri? Tato memang bisa membuat seseorang ketagihan. Sekali ditato, pasti ingin lagi, dan lagi, dan lagi. Seperti Nita ini. Adiktif yang diambil di sini adalah kecanduan itu. Kecanduan itu mungkin ya yang aku lihat di sini mungkin setelah ditato pertama tahu itu sakit, tapi indah dan dia merasa pengen lagi bertambah-tambah, biarpun dia ada penekanan dalam hati ya mungkin nggak akan ditato lagi gitu. Ada beberapa klien di sini mau perempuan mau laki-laki itu adiktif gitu. Adiktif karena mungkin ya di sini diambil adiktif beberapa sebelumnya ada juga. Kita ada beberapa klien yang benar-benar bisa sampai 3 hari sekali dia ditato karena merasa kurang puas terus yang akhirnya merubah apa kurang bagus, dan aku stop gitu. Aku stop, jangan sampai ditato. Karena kenapa? Kalaupun ditato bukannya malah tambah bagus, tambah takut, apalagi perempuan. Dia adiktif, itu udah nggak perlu kita kasih penjabaran yang panjang banget apa kita atau bla bla segala macam. Dia udah mengerti sebelumnya. Mungkin dia basicnya selain kita lihat gambar, oh bagusnya ini, dia link juga di internet, mungkin ada penjabaran gimana sih cara tato yang bagus, dia udah lebih tahu, kita rangkul dan kita tato lagi. Kayaknya nato orang seperti Nita itu lebih gampang, lebih enak, lebih asik lah, karena dia udah sering ditato dan tahu posisinya dia gimana. Gimana? Dari rumah sengaja. Kalau dengar kan pindah ke Bimol. Oh iya, benar. Kalau udah perlulah semakin sedikit. Sendirian? Sendirian. Kenapa mau nambah tato? Iya nih, Bun. Yang ini bekas luka nih yang dihilangin. Ada juga klien seperti Ferry ini. Ia hanya mau mempercayakan tubuhnya ditato oleh Ken saja. Aku pesan aja tuh ya. Pesan aja? Ya. Oke, ya. siap. Bun. Yuk, dadah.
ada seseorang yang percaya gitu sama siapa artis tatonya tersebut, sama siapa saya mau ditato. Tapi biasanya kalau orang ada seseorang yang dia pengen ditato dan terus karena mungkin perjalanan awalnya kita baik sama klien, terus ya mungkin bisa lebih percaya dan menumbuhkan kepercayaannya banget, dan akhirnya alhamdulillah ada seperti Ferry yang kenapa nggak sama orang lain, mungkin ya dia bertanya-tanya juga gimana mungkin ya dia intinya kepercayaan juga yang kita ambil di sini. Wah, stok lama mas. Gimana? Beri tato lagi ya? Iya nih. Mesti. Iya. Rencana lu pengen gambar apa? Ini kebetulan aku bawa. Ada. Bawa kalau ini aku dapat dari internet kan. Ah. Dapat dari internet. Ini menurut kan gimana gitu loh. Karena kan ini memang pas di sini ya. Tegang. Dia merasakan sakit, sugesti gitu, karena di daerah-daerah dekat tulang ini ada getaran. Jadi psikologinya dia udah lemah, udah down mentalnya, terasa nyampe tulang gitu. Sebetulnya enggak, dan dia merasakan sakit, jadi sakit benar. Nah itu biasanya pengendalian emosi ataupun mental seseorang klien. Biasanya yang kita ambil di sini sebelum penataman kita ambil secara persaudaraan dulu. Sampai dia tidak merasa tegang, baru boleh masuk ke kursi siap buat ditato. Dia bisa fleksibel, bisa bebas, gimana, dan akhirnya bisa melupakan tatonya. Tapi kalau tegang, datang sini, jangankan tato, sebelum tato juga bisa pingsan langsung itu. Karena oksigen yang sini tertutup, dan kita siap juga untuk bawa oksigen. Nggak tahu ya, mungkin satu percaya diri aja bahwa kalau saya tiap nambah tato usaha saya lumayan lancar lah, jadi ada aja kerjaan buat saya, walaupun memang kebetulan saya kerjanya di event organizer. Jadi kebetulan kalau saya tiap nambah tato kebetulan ada aja job-job besar gitu yang saya dapat. Dan yang paling mendukung istri saya yang nyuruh saya tato ini full, karena memang waktu zaman saya pacaran dulu saya udah janji ke dia bahwa saya akan tato full. Dua tangan ini full kalau saya sudah menikah dengan dia. Dan kebetulan saya sudah menikah dengan istri saya, tapi saya baru penuhi untuk satu tangan ini aja. Tato dan piercing bukan hal baru dalam budaya masyarakat tradisional Indonesia. Tato Mentawai adalah budaya tato tertua di dunia. Bagi masyarakat adat Nusantara, tato dan piercing erat kaitannya dengan identitas dan simbol-simbol budaya. Dahulu, tato pernah dikaitkan erat dengan dunia kriminal. Sekarang, seiring dengan perubahan zaman, tato dan piercing mulai dihargai sebagai seni penghias tubuh. Seni ini kemudian berkembang menjadi identitas masyarakat urban yang tak lekang oleh zaman.